Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman yang akan dibacakan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari ayat Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata-mata orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh saudara kita. Kami persilakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Rebeka. Saya punya pertanyaan untuk Inang Pendeta. Mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Terima kasih. Allah penolong. Inilah yang menjadi topik kita, Allah penolong. Mengapa pemazmur mengatakan Allah penolong? Si pemazmur ini tentunya mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Karena pertolongan Tuhan yang dialaminya mendorong dia untuk bersaksi, untuk mengaku bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Dan dia juga mengatakan jangan pernah bersandar kepada kekuatan manusia. Jangan pernah bersandar kepada kekuasaan manusia. Karena kita ketahui bahwa manusia terbatas kekuatannya, terbatas pengetahuannya. Maka sudah selayaknya kita hanya bersandar kepada Tuhan Allah saja. Mengapa kita harus bersandar kepada Allah? Karena Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dan Dia juga yang boleh memberikan kita keselamatan dunia ini dan hari esok juga. Maka Bapak Ibu, jikalaulah Tuhan itu yang menjadi penolong kita. Pemazmur sudah melihat seperti apa Tuhan itu menolong jemaatnya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Orang-orang buta bukan hanya orang yang buta secara fisik saja, tetapi buta secara roh. Yang artinya terkadang dia bisa melihat, tetapi dia tidak bisa melihat hal-hal yang benar. Dia hanya melihat hal-hal yang jahat. Maka boleh dikatakan kita bisa buta yang walaupun bisa melihat. Karena kita selalu hidup dalam kejahatan. Tetapi Allah bisa merubah itu, menolong hal tersebut. Yang kedua dikatakan Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Coba, seperti apa orang-orang yang tertunduk? Biasanya orang-orang yang tertunduk itu, jikalau dia menghadapi beban yang begitu berat,
yang terkadang beban itu membawa dia kepada keputusasaan. Lalu siapa yang bisa menolongnya? Allah yang mampu menghibur, yang mampu menguatkan kita di dalam menghadapi setiap beban kehidupan kita. Jangan biarkan pikiran kita andalkan dalam menghadapi beban kehidupan ini. Di saat kita mengandalkan diri kita akan kecewa. Tetapi di saat kita menyerahkannya kepada Tuhan, Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Maka hal yang ketiga yaitu Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dikatakan di sini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Maka Dia akan memberikan pertolongan. Orang-orang yang benar tidak selalu mendapat hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dia terkadang menghadapi ancaman di sekelilingnya. Dia pasti akan menghadapi yang mungkin saja ada orang yang tidak menyukainya. Lalu siapa yang menolongnya? Tuhan. Tuhan yang akan menjadi lawan daripada musuh orang-orang yang benar. Maka begitu beruntungnya jikalau kita bersandar kepada Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Mari jadikan Tuhan Allah yang menjadi penolong dalam kehidupan. Yang memampukan kita, yang mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Yang bisa juga memberikan kekuatan, penghiburan di saat kita menghadapi beban yang begitu berat. Dan juga Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Maka biarlah pagi hari ini, satu hari ini, tetap jangan lupakan untuk berseru kepada Tuhan, agar Tuhan yang boleh mendahului segala aktivitas kita. Sehingga kita dilindungi, dijagai oleh Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.